Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Altriza, NIM 19073012. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas beberapa macam sensor dan fungsinya yang ada pada sistem Electronic Fuel Injection atau EFI. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu sensor temperatur udara atau intake air temperature sensor. Ini berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sinyal dari sensor IATS ini nantinya akan digunakan oleh ECU sebagai salah satu inputan untuk mengatur banyaknya jumlah penyemprotan atau penginjeksian bahan bakar yang dilakukan oleh injektor. Pada sensor IATS ini menggunakan komponen elektronika, yaitu komponen termistor sebagai pendeteksi temperatur atau suhu udara. Besar kecilnya tahanan pada komponen termistor ini berubah sesuai dengan tingginya temperatur udara yang masuk. ECU memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke sensor IATS ini melalui internal resistor. Nilai tegangan tersebut nantinya akan berubah sesuai dengan kondisi temperatur atau suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Selanjutnya yaitu sensor ECT pada sistem pendingin mobil. Engine Coolant Temperature Sensor atau ECT adalah sebuah resistor variabel temperatur yang digunakan pada sistem pendingin mobil. Sensor ini biasanya memiliki koefisiensi temperatur negatif. Sensor yang merupakan termistor 2 kawat yang terendam dalam air coolant radiator yang mampu mengukur temperaturnya. ECU akan menggunakan sinyal dari sensor ini sebagai faktor koreksi utama saat menghitung jarak maju durasi injeksi. Proses kerjanya adalah mengubah variasi resistansi ECT ke variasi tegangan untuk diproses lebih lanjut oleh ECU. Selanjutnya yaitu sensor EGR atau Exhaust Gas Recirculation. EGR digunakan untuk mengurangi emisi dengan mengembalikan gas sisa-sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Saat ini EGR banyak digunakan oleh mobil diesel berkaitan dengan aspek efisiensi BBM dan mengurangi emisi. Cara kerjanya dengan memanfaatkan pegas diafragma untuk buka tutup katup EGR. Untuk mengatur pegas diafragma digunakan selang vakum yang terhubung ke intake manifold. Di mesin modern, pegas diafragma diganti dengan EGR motor yang diatur oleh ECM dengan data dari beberapa sensor seperti air temperatur, engine temperatur, dan manifold absolute pressure sensor. Selanjutnya yaitu throttle position sensor. Fungsi sensor throttle position sensor adalah mendeteksi sudut pembukaan katup throttle yang nantinya akan mengeluarkan tegangan variasi untuk dikirim ke electric control unit atau ECU. Sebagai contohnya, apabila katup throttle terbuka secara penuh, maka secara otomatis udara yang masuk semakin banyak. Maka ECU akan memberikan sinyal lebih ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak agar tercapai campuran yang ideal. Namun TPS bukan hanya sekedar untuk menentukan suplai bahan bakar. Komponen sensor ini juga sangat erat dengan transmisi otomatis. Selanjutnya yaitu sensor APP. Sensor APP adalah acceleration pedal position sensor yang terletak di atas pedal gas. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi beberapa besar pedal gas kita injak, dan ECU akan memerintah beberapa besar katup gas membuka pada throttle body. Pedal gas tidak berfungsi karena masalah pada sensor pedal atau APP sensor. Akibatnya, kerusakan pada sensor ini menyebabkan lampu cek engine menyala dan RPM mesin ditahan pada 1500 RPM.
Selanjutnya yaitu MAP sensor atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Merupakan alat atau komponen untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold karena hisapan dari mesin EV yang dirubah menjadi nilai tegangan yang dikirim ke ECU mesin. Selanjutnya dari ECU mesin, EV informasi yang berasal dari tegangan output MAP sensor akan diteruskan ke injektor untuk memberikan suplai sejumlah bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Selanjutnya yaitu Barometric Pressure Sensor. Merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan udara berdasarkan ketinggian tempat dengan menggunakan semikonduktor, di mana diketahui bahwa semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan semakin kecil. Barometric Pressure Sensor umumnya diletakkan berdekatan dengan Airflow Sensor dan Intake Air Temperature Sensor. Selanjutnya yaitu sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor, merupakan salah satu sensor utama dalam mesin EV karena sensor ini mendeteksi posisi dari crankshaft atau poros engkol. Yang selanjutnya sensor ini akan mengirimkan sinyal pada ECM. Dari sinyal yang dikirimkan oleh CKP, ECM akan memprosesnya menjadi perintah kepada aktuator seperti pompa bahan bakar dan injektor untuk menentukan penyemprotan bahan bakar pada intake manifold. Dalam mendeteksi posisi crankshaft, sensor CKP menggunakan magnet pada ujungnya dan didekatkan dengan puli dari crankshaft yang telah dilengkapi dengan permukaan yang sensitif terhadap magnet. Pada saat permukaan dari puli berdekatan dengan permukaan ujung dari sensor CKP yang ada di dalamnya telah dilengkapi dengan magnet, maka akan timbul arus listrik yang akan dikirimkan ke ECM. Selanjutnya yaitu Camshaft Position Sensor atau CMP sensor. Merupakan sensor untuk mendeteksi posisi top silinder 1 pada mesin melalui sebuah sensor putaran. Informasi mengenai top silinder akan dikonversi ke tegangan output yang kemudian dikirimkan ke ECU untuk fungsi selanjutnya. Putaran pada poros camshaft dihubungkan ke sebuah gear yang memiliki tonjolan. Apabila tonjolan melewati pick up coil, maka akan terjadi lonjakan tegangan. Tegangan output ini yang dikirim ke ECU sebagai informasi saat pengapian atau top silinder 1. Dengan begitu, ECU dapat menentukan pembukaan injektor dan timing pengapian. CMP bekerja dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada umumnya terdapat pada dua bagian utama, yaitu rotor yang mempunyai satu tonjolan dan terbuat dari logam, serta stator yang terbuat dari magnet permanen. Selanjutnya yaitu sensor oksigen atau oksigen sensor, merupakan untuk mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang dan mengirim sinyal ke unit control mesin atau ECM. Unit kontrol ini akan mengatur campuran bahan bakar udara ke tingkat yang optimal. Aplikasi atau penerapan sensor oksigen paling umum adalah untuk mengukur konsentrasi gas buang oksigen untuk mesin pembakaran internal. Selanjutnya yaitu knock sensor. Knock sensor atau knocking sensor pada kendaraan injeksi berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking atau getaran atau ketukan pada mesin. Knocking pada engine biasanya disebabkan karena pengapian yang terlalu maju. Knocking merupakan getaran berfrekuensi tinggi yang disebabkan oleh terjadinya ledakan atau pembakaran yang prematur di dalam ruang bakar silinder, atau pembakaran yang bukan disebabkan oleh letupan bunga api busi. Cara kerja knock sensor: ketika mesin mengalami ketukan atau knocking, maka knock sensor akan mendeteksinya.
Setelah itu, knock sensor akan mengirimkan data tersebut ke ECU sebagai input untuk diproses selanjutnya. Selanjutnya yaitu vapor pressure sensor. Vapor pressure sensor atau VPS adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan uap dalam sistem kontrol emisi evaporatif. Sensor tekanan uap dapat terletak di tangki bahan bakar dekat rakitan tabung arang atau di lokasi terpencil. Sensor ini menggunakan chip silikon dengan tekanan referensi yang dikalibrasi di satu sisi chip. Sisi lain chip terkena tekanan uap. Perubahan tekanan uap menyebabkan chip melentur dan memvariasikan sinyal tegangan ke ECM. Sinyal tegangan keluar tergantung pada perbedaan antara tekanan atmosfer dan tekanan uap. Ketika tekanan uap meningkat, sinyal tegangan meningkat. Sensor ini sensitif terhadap perubahan tekanan yang kecil. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.